Penyampaiannya yang berbeda. Kenapa penyampaiannya berbeda? Sekarang gini, Kang Gino spesialis Madunggung dan Ondoan. Dia tahu Madunggung dicampur dan enggak. Dia tahu Madunggung sama Ondoan, dia tahu. Dia tahu Madunggung, madu melifera, madu kelanjang tahu. Pak Solihin, Kang Ari, semuanya pasti tahu. Tapi saat kita mengungkapkan ke orang lain, saat kita menyampaikan ke orang yang tidak tahu, bagaimana cara kita menyampaikan? Itu yang harus kita istilahnya ada bahasa, ada tata cara, itu yang paling penting itu seperti itu. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke konsumen, bagaimana kita caranya edukasi ke masyarakat luas agar mereka tahu ini loh madu murni, ini loh madu SOS. Jadi kalau kita bilang oke, semboyan kita emang no SOS ya, pejuang anak madu murni. Tapi kalau kita nggak menunjukkan madu SOS itu apa, madu murni itu apa, kira-kira lawan kita berbicara, audien akan tahu nggak? Itu yang paling penting. Itu juga akan berpengaruh ke imbas kita untuk branding, untuk jualan lagi, untuk jualan. Karena apa? Semakin canggihnya teknologi, orang akses internet gampang, cari madu sana sini gampang, cari madu yang murah yang mahal gampang di internet ada. Semua menawarkan dengan kualitas, dengan harga, dengan versi mereka, dengan cara mereka, dengan keuntungan yang ambil mereka sendiri. Ada caranya, ada triknya. Tapi apakah kita semua menguasai teknologi tersebut sebagai media untuk jualan? Tidak semua. Tapi yang paling gampang melobi orang itu adalah face to face, hadap-hadapan. Itu paling gampang daripada di media sosial. Saya belajar setahun lebih untuk belajar jualan online, gagal. Langsung jualan kan? Gagal. Tapi face to face, alhamdulillah dalam beberapa bulan ini ada saya mengalami peningkatan. Dengan jalan metodenya face to face. Minimal kalau mau jualan madu itu satu, kita bawa pembanding. Kenapa bawa pembanding? Tujuannya audien tahu, ini loh madu murni Pak, ini madu sirupan Pak, aromanya seperti ini, rasanya seperti cicipin. Ini madu oplosan, ini bahannya kurang lebih ini dioplos dengan ini jadinya seperti ini. Ini sintetis Pak, tidak ada madunya sama sekali. Tapi audien lawan kalau tidak ada perbandingannya, tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Bayangin. Nah, cuma membayangkan kan. Akhirnya apa? Bakul madu yang ngomongnya pintar. Bener nggak? Orang umum pasti akan bicara seperti itu. Bakul madu yang ngomongnya pintar. Bakal bakul obat nang pasar. Wis ora apa-apa. Tapi saat ada perbandingan, ini loh Pak. Ini madu murni. Ini madu sirupan. Ini madu oplosan. Ini sintetis. Nggak ada madunya sama sekali. Saat kita sodorkan, pembeli akan memilih. Oh, loh, berarti selama ini aku minumnya oplosan. Loh, selama ini aku minumnya madu sirupan. Itu terbukti bahkan di tingkat-tingkat misalkan instansi pemerintah, kelas kabupaten, kelas kecamatan itu seperti itu. Saya ada di HP, di tas ada. Saya masuk ke mohon maaf, Dinas Kehutanan, Disperindak, bahkan Dinpora, pariwisata, itu seperti itu. Mereka tidak mengenal madu. Mereka punya uang. Mereka mau beli madu murni itu takut dibohongi orang, takut dikibuli, takut madunya palsu. Nah, ini kesempatan emas kita. Karena apa? Kita punya madu murni. Kita sulit jual, kita masuk ke sana. Dengan jalan apa? Bawa sampel pembanding. Ini loh yang namanya sirupan. Ini loh yang namanya oplosan. Ini loh yang namanya sintetis. Nggak usah pakai media sosial untuk branding tersebut. Kenapa? Kalau di media sosial nanti mereka oknum-oknum itu akan berpikir lagi bagaimana cara menyaingi strategi ini. Tapi sebelum mereka berpikir, harapan saya di setiap kecamatan, kabupaten di seluruh Indonesia itu akan brandingnya seperti itu. Jadi masyarakat dikenalkan dulu dengan madu murni.
Setelah dikenalkan mereka suruh milih, kamu mau beli yang mana? Harga mengikuti pasaran setempat. Kenapa? Yang di online menangnya face to face, edukasi langsung itu apa? Oke lah, kita modal ya, modal madu murni, madu sirupan, oplosan sintetis. Tapi menangnya kita apa? Ini loh, nyipi disit, ora jere-jere, fakta nih. Nah kalau beli di online bisa nggak nyicipin? Gak iso, untuk sakit. Mau jilat HP? Menang. Jadi sing ora nyun sewu sing kurang menguasai teknologi, ada pesimis, tetap masih ada jalan. Yang biasa online lakukan silakan dengan metode masing-masing. Tapi harapan saya di setiap kecamatan, setiap desa, setiap kabupaten ada orang-orang dari ilmi untuk edukasi ke masyarakat. Itu tujuannya edukasi. Itu tujuannya ilmi, mengenalkan produk madu murni ke masyarakat. Harapan saya yang sudah punya PIRT, yang sudah punya merek, yang belum punya PIRT bikin PIRT, atas namakan UMKM, masuk ke kecamatan, masuk ke kabupaten. Pak, saya UMKM jualan produk lebah dan keturunannya, mohon dibantu. Setelah itu edukasi tempat tersebut, insya Allah mereka akan jadi pelanggan kita yang udah diedukasi. Itu akan sulit lari. Karena apa? Lari ke sana nemunya sirupan, lari ke sini nemunya oplosan, lari ke sini nemunya sintetis. Itu yang saya alami beberapa bulan ini, yang saya alami begitu. Jadi mereka yang punya duit mau beli madu bingung, madunya seperti apa yang mau aku beli. Jadi misalkan ya, nyun sewu, seperti saya sebenarnya, saya nggak punya basic branding aku peternakan orang duwe isi nang kampung. Nang tengah kota Purwokerto arep ngidongna pri. Iya Pak, nek anu melu buru panen. Ora kayang Pak. Nggak bisa. Mereka yang punya duit itu nggak bisa. Mereka maunya praktis, simple, pas, tepat. Caranya tes bagaimana? Ini loh Pak. Aroma dan rasa. Aroma dan rasa kalau nggak ada pembandingnya nggak bakalan bisa orang awam. Kita bisa karena kita terlatih. Bener nggak? Itu pun kita masih kadang-kadang terkecoh. Bener nggak? Nah, sekarang misalkan gini, setiap kecamatan satu stok kayak madune sampean pirang kilo, pirang liter, didolno sekecamatan cukup ora madune sampean? Enggak cukup, Pak. Cukup nggak? Wis gue kudu mikirna apa carane budidaya lebah, kudu mikirna dodolan, mikirna anake sekolah. Kenang apa ora gawat door to door. Door to door maring di, maring kecamatan, maring kelurahan, maring sekolahan. Entong madune sampean, Pak. Kurang. Bukan begitu Kang Rio? Prakteknya Kang Rio begitu katanya saat dia bikin PIRT dia kan dapat kunjungan. Nah, yang mengunjungi diedukasi sama Kang Rio sekarang jadi langganan tetap, betul nggak? Ada 3 orang Langsung jadi langganan tetap kan? akhirnya dari mulut ke mulut dan mereka akhirnya aku kok nomor dikenal meneh apa ternyata pesan madu meneh kayak gitu. Nah, bukti nyata. Lebih mengikat pelanggan itu satu. seperti itu, pelanggan ini lebih mengikat karena Yang kita tatap muka langsung dan ini edukasi langsung ki lebih tepat sasaran. lebih tepat sasaran dan gak gampang hilang. Nah, itu satu. Poin yang kedua, kalau di ilmi dapatnya apa? Kalau setelah edukasi madu murni, jualnya madu murni, setelah dia edukasi ke masyarakat, ini loh contoh madu murni, dia nggak mungkin akan balik jual madu SOS. Kenapa? Masyarakatnya udah tahu. Kira-kira mungkin nggak mau jual madu SOS? Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum jual edukasi door to door, misalkan nih, mohon maaf ya, misalkan aku tahu situ jual madu sirupan, kamu jual madu oplosan, dia jual madu sintetis. Tetangga kampung, tetangga desa atau satu desa, satu RT. Pertama apa? Penjualnya dulu yang didatangin, bukan kita langsung ke grassroots masyarakatnya.
penjualnya dulu diedukasi, Pak, jangan jual madu gini. Nanti kalau masyarakat tahu gimana, wes ngomong apa kok dodolan rezekiku, wong kayak gitu dirampungna. Masyarakatnya sing diedukasi. Sing penting wonge wis edukasi disit. Jadi dhewek ora mateni dalan pangane wong. Intine kuwi ngono, harapannya apa? Saat kita edukasi ke reseller yang menjual EOS, dia akan kembali ke fitrahnya, dia jual madu murni. Tapi kalau dia bebal, habiskan. Masyarakatnya yang diedukasi, bukan dihabiskan jualan dia. Kalau masyarakatnya diedukasi kan, dia nggak laku. Tapi kan kita udah mengingatkan, insya Allah kita nggak membunuh rezeki orang. Yang penting, nah kalau halusnya lagi, beli 1 botol 2 botol sambil ngobrol. Kenapa? 1 botol 2 botol itu kita beli buat ngedukasi ke masyarakat sebagai pembanding. Jadi rata kena semua dan itu nggak perlu diupload menurut saya. Kenapa? Kalau kita main HP, main upload, nanti yang wah anu nggo iklan Google, wah anu YouTube aja percaya, rampung. Tapi nek kita senyap masuk ke instansi, ke kelurahan, mereka datang, kita sopan baik, insya Allah mereka akan welcome dan mereka akan percaya tanpa kamera. Itu lebih apa istilahnya, lebih mereka itu lebih pekat dan lebih tergetar. Itu seperti itu yang saya alami gitu. Dan saya ada videonya dari Dinas Pariwisata. Itu videonya cuma Pak boleh minta tolong nggak, itu bawahannya sih bukan atasannya. Minta tolong nggak apa, saya nggak minta situ endorse merek saya cuma ingin Anda sebutkan, Pak tolong sebutkan gini, Inyong nolak madu sirupan oplosan sintetis, Inyong nolak madu SOS, ada di HP, ada bisa dicek ke Dinas Pariwisata, bisa seperti itu. Karena apa? Setelah mereka saya edukasi, dengan mudahnya kita bisa minta video, bahkan mau selfie, mau branding. Kalau situ nggak malu, mau branding merek Anda silahkan. Tapi kalau saya malu, kenapa? Takutnya kita edukasi, dicari iming-iming mau buat endorse. Nanti efeknya dia nggak menularkan ke orang lain. Putus sampai di situ kalau kita main selfie, main media sosial itu seperti itu. Jadi tugas kita memerangi madu SOS, ya kita benar-benar edukasi, lillahi ta'ala. Tapi insya Allah kembalinya akan lebih banyak, lebih besar. Karena apa? Masyarakat akan semakin tahu mana madu SOS, mana madu murni. Nah, mereka yang cari kan madu murni buat obat. Karena rata-rata beli madu kan buat obat. Itu seperti itu. Dan mereka kan ada rekomendasi, oh kata Pak ini, kata Pak Lurah beli ke sana. Oh kata Pak Camat beli ke sana. Yang datang orang bawa duit apa orang utang? Bawa duit. Kira-kira begitu. Itu yang kesekian kalinya. Setelah kita edukasi ke masyarakat, pasar kita dapat, ayolah terus. Kalau kita malu, bisa kita adakan event-event kecil, misalkan gini, yang dekat-dekatan yang udah kenal, seperti pengajian. Kiai Ngenar manakna maulud dan undang Kiai Desa Kana. Kenapa kita sebagai perlebahan nggak bisa seperti itu? Jenengan harap edukasi maring lingkungan, mbok dipercaya lambene nyilih tanggane kecamatan sebelah. Walaupun sing diceluki urung mesti lebih apik sekam jenengan golek praktek edukasi. Tapi gantian loh. Enak, akur. Nah, pas edukasi aja mentang-mentang diceluk edukasi meromokna merek dewek aja. Sing dipromokna sing tuan rumah. Mengko gantian. Dong dewek butuh nyeluk batire. Sing dipromosina tuan rumah. Jadi orang anak istilah tikang tikung apa orang anak istilah gue. Insyaallah lah. Payu kabeh lancar kabeh jalan kabeh masyarakat ngerti. Kuwi sing dekarepna. Udah masalah tikang tikung salib-salib golek iki. Akhirnya apa? Sing bakul madu ora perlu ki Pak nyung melu panen langsung yakin wala dokin ora perlu seperti itu Pak. Prakteknya apa? Madu sarang sing sirupan ngendeng-ngendeng. Apa maning sing curah. Tapi nek dewek bisa menyampaikan, ini loh Pak, madu murni teksturnya seperti ini, rasanya seperti ini. Perbandingan dengan madu SOS seperti ini. Selesai saat itu. Dia nggak nanya kapan panen di mana, nektar di apa, nggak bakalan nanya. Nggak bakalan kamu dapat dari mana, nggak bakalan.
Karena apa? Ada pembandingnya. Praktek langsung itu yang akan lebih kena. Dan mereka madu SOS nggak bakalan bisa nunjukin seperti itu. Itu kemenangan target pasar itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di tempat saudara-saudara semua. Modal semending maning gelem apa ora Pak? Tuku madu SOS. Sebotol marjan kanggo wong pirang-pirang. Gelem sebulan urung tong. Lah nyicipine terus sesendok. Sendok cilik ngene. Larang ora? Murah. Murah. Tuku madu SOS sebotol marjan 1.000. Tapi oli langganan wong pira seumur urip. Murah apa larang? 40.000. Hah? 40.000. Iya 40.000 kalau partai besar. Misalkan saya belinya ke pengecer yang mau diedukasi, kan harganya ecer. 70.000-an. Ya 70, 100 terserah dia 1 kilo. Tapi kan murah. Itu dapat dipakai berkali-kali dan nanti pelanggannya itu jadi pelanggan kita seumur Kalau hidup. pelanggannya malah senang sing kuwi. Yang penting kita udah edukasi. Ini loh Pak. Makanya sing murah. ya silakan. Tapi kan kita udah kasih tahu. Pasti mereka cari madu itu cari yang kualitas, mau buat obat. Nah, di situ pelajarannya Kang Ari amat sangat penting. Yang madu disirup lebah, terus sing gambar jeroane ya. Sing ana limpane apa ya? Auto intoxikasi. Iya, wis kuwe. Bahasane sangel-angel. Syukur-syukur jenengan padia melu bahasane Kang Ari lah sing auto kayak itu juga dalam marketing bahasa juga menjual. Contohnya istilah-istilah ilmiah yang sebenarnya orang udah tahu, tapi kalau dengar istilah ilmiah ya kayak branding merek-merek terkenal lah gitu. Murid ketemu di wong pintar tok njen. Nah, ketonet tok aslinya udah baik. Pada pinter ya. Nah, seperti ini. Kita semua tahu di Kang Rio punya Meli, Pak Komari punya Meli, Mas Dani juga punya Meli, tapi apa? Dia lebih keren dari Pak Komari sama Kang Rio. Kenapa? Madu dia nggak dijual sebagai agen distributor. Dia cairin langsung sampai 200.000 per botol. Keren nggak? Belum. Kang Dino bingung. Aku kudu seleketan mari ngalas umadoh 3 kilo 4 kilo sebotol kok dodol 250. Kae sing goli muntir iki bisa. Untuk nakintalan sebotol marjan ngadol 200. Saya mulai digawe ta ini. Kira salah nganggur. Itu nganggur. Itu bukan masalah apa ya. Jadi kadang gini, kalau kita dengar ada teman jual segini, kalau bisa kita jual lebih tinggi. Kenapa? Nanti supaya ke depan saat saya nggak punya stok, sini punya stok, tapi tahu dia jualnya lebih mahal, kita kira-kira bisa beli separuhnya nggak mungkin. Paling nggak dia harus lebih untung, harus punya untung. Makanya ada namanya HET, harga eceran terendah berapa, harga eceran tertinggi berapa. Jadi saat nanti kita nggak punya stok, bisa ngambil ke tempat teman lain. Dan kita masih punya untung, teman punya untung. Itu masalahnya di situ. Kalau kita perang harga, main murah-murahan, karena dulu 130, karena 100 nyong 90.000 baik. Nek madune wis entung arep ngapa mlongo. Ora bakalan teng dodol madu setahun. Tapi sing HET kayak Mas Dani, walaupun duwe melifera mampu kulak ngene batire, sing penting kualitasnya apik, wani. Kenapa? Jenjangnya dhuwur, golek keuntungan gampang. Madu kulak pun asal kualitasnya apik, wani. Sing duwe untung, tetap setahun terus bedodolan. Sing penting apa kuncinya? Edukasi mari masyarakat. Saat edukasi tersampaikan, insya Allah semua bisa. Nah, kalau udah edukasi, apalagi madu kita sendiri, hasil budidaya kita sendiri, hasil bolang sendiri, orang madu yang beli aja bisa di branding, dijual dengan harga mahal. Merek-merek luar negeri dibanding nanek nganggo tes organoleptik karo madu lokal